Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya, ketemu lagi dengan saya Winarto dari Pangkalan Klinik Alternatif Winarto, Jepara, Jawa Tengah. Kali ini kami akan melanjutkan tutorial tentang bagaimana mengobati asma, sesak napas secara permanen, sembuh total secara permanen berdasarkan data empiris, herbal alami, aman tanpa efek samping. Kemudian metodenya kita mengutamakan metode sharing. Sharing itu berbagi pengalaman ya. Karena saya sendiri adalah mantan penderita, saya seperti yang saya sampaikan, saya mantan penderita asma selama 25 tahun. Kemudian belajar tentang pengobatan asma antara Maret 1997 sampai Oktober 2003. Artinya sekitar 6,5 tahun saya belajar kursus asma. Kemudian saya melakukan pengobatan alternatif komplementer lewat klinik alternatif Winarto itu sejak 2003 sampai dengan sekarang, artinya berkisar 17 tahun ya. Kembali, saya sesuai dengan janji saya akan melanjutkan tutorial tentang pengobatan asma sesak napas ini. Kalau tidak salah kemarin kita sampai pada faktor penyebab dulu saja ya. Jadi kita supaya tak paham faktor penyebab asma itu apa. Ini kita lihat ya. Ini seperti ini ya. Jadi faktor penyebab terjadinya asma. Faktor penyebab terjadinya asma ini ya. Jadi orang asma itu terjadinya 56% dari faktor genetika, keturunan genetika, 44% dari faktor alergi. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa orang yang tidak punya garis keturunan pun orang itu bisa saja punya asma. Jadi jangan kaget. Loh, saya tidak punya keturunan kok bisa kena asma? Jangan kaget seperti itu ya. Jadi 56% dari faktor genetika keturunan, 44% dari faktor alergi. Tetapi saya pastikan bahwa asma itu termasuk penyakit akut memang, artinya penyakit yang datangnya tiba-tiba, reaksinya cepat, perginya juga cepat. Tetapi asma itu tidak menular, sekali lagi tidak menular. Maka jangan ragu atau jangan bingung ketika kita bersahabatan dengan atau berteman dengan orang yang kebetulan menderita asma atau mengi atau bengek ya. Ini kita masuk ke faktor penyebabnya. Yang pertama, penyebab asma itu dari faktor makanan. Makanan yang mengandung 5P, pengawet, perasa, pengenyal, pewarna, pemanis buatan. Kemudian yang kedua dari faktor cuaca. Bisa karena cuaca panas atau bisa karena cuaca dingin. Yang berikutnya karena kecapean fisik. Ya, terlalu capek gitu. Polusi, debu, kecapean pikiran ya. Maka kalau kita punya keluarga asma, pikirannya harus dibuat ayem, tentrem begitu ya. Jangan terlalu banyak berpikir. Kegemukan, obesitas ya, orang yang gemuk itu bisa menjadikan asma karena hormon dan lemaknya ikut menghimpit organ pernapasan. Kemudian ini bau yang mencolok seperti bau cat, bau minyak, bau bensin dan lain sebagainya. Kemudian juga karena pasca kehamilan. Nah, di orang yang habis hamil bisa jadi kadang-kadang timbul asma. Lebih dari itu, saudara sekalian, juga orang yang punya kelainan pada ginjal, pada jantung, pada hati, dan pada lambung. Ini bisa menjadikan orang tersebut kena asma atau mempunyai atau mengidap asma. Termasuk orang yang punya gaya pernapasan yang salah, yaitu pernapasan yang terlalu pendek dan pernapasan terlalu panjang. Pernapasan terlalu pendek itu sering kita istilahkan dengan nama hiperventilasi. Jadi pernapasan yang terengah-engah terjadi pada olahragawan misalnya ya. Jadi makanya kalau olahraga sebaiknya jangan sampai capek banget terus terjadi hiperventilasi, itu bisa menjadikan asma ya. Saya pikir sampai ini dulu ya, nanti di edisi besok kita lanjutkan. Ini bentuk bronkus dari asma, kemudian ini posisi orang kalau lagi asma duduk seperti ini ya. Oke, seperti itu. Saya Winarto. Terima kasih, mudah-mudahan membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.